hadis, man ta'allama baba minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allimuhu ghairuh khairun lahu min alfi raka'atin. Barang tiga tu belajar sabah bab ilmu untuk dia amalkan dan juga dia akan mengajarkan kepada yang lainnya. Ni udah pernah rinong dia dah belajar ni pernah rinong lah. Maka dia belajar ilmu itu kebaikannya lebih baik dari 1000 rakaat salat sunat. Masya Allah. Dalam hadis yang lain dari Rasulullah, ma marra muta'allimu bi khariyatin, tidak ada balasan di saat seorang belajar penuntut ilmu melewati tabur kampung kecuali diangkat azab oleh Allah terhadap kuburan-kuburan dalam kampungnya selama 20 tahun. Dalam dalam kitabnya Najib itu kan 40 arba'ina yauman 40 syek lewat dah 20 aman. Mak kira-kira menyana rencana lagi nya urut ke 40 lah jatuh lah tungkunya lewat lah ina urut 40 lah lewat lah kau tanya tu gaya lagi nya 40 lewat jatuh juga di tempat lagi nya 50 teku jatuh juga di tempat 40 anak kenapa mati kau tunggu lewat mentang 40 hadis menyuruh ragu ke hadis ya, orang ragu ke hadis imannya dipertanyakan. Inyong itu bertenam. Lewat juga. Nya lewat ke kampung, membayangkan menyala kampung. Bayangkan menyala kampung. Lagi tanya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Berdasarkan hadis itu, menyelam hadisnya lewat, marah lewat, lewat. Urang makam kuburan yang dalam kampungnya, peluru diangkat azab oleh Allah. Bayangkan dalam kampung. Luar biasa. Ini kelebihan penuntut ilmu. Kabeh ragu. Lewat kebal, lewat dengan ini. Lewat aja. Aku nak lain nak penting kan. Hanya macam kuburan yang dalam kampungnya dalam karya itu kena Rasulullah. Makanya sekolah lewat cakap hidup itu. Kau leli. Yang tentu dengan catatan kadang ada udip cibanci kena tempat. Kena tempat lagi betul. Yang cewek ni dah dekah. Laginya ibam mak mana tempat melatih ke. Alah. Yang tidak betul. Benci karena man abghadha li talibil ilmi faqad abghadha al-anbiya. So yang benci kepada penuntut ilmu maka sungguh sebenarnya dia benci kepada para nabi-nabi. Orang yang benci kepada nabi-nabi maka balasan yang layak untuk orang itu adalah neraka jahanam. Maka oleh karena itu jangan pernah benci kepada penuntut ilmu. Mak penuntut ilmu yang tunggu pemecah siswa santri mentang hana mecah. Tidak meces. Karena ilmu itu pada dasarnya tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Semua ilmu itu datang dari Allah. Ada yang diredai, ada yang tidak diredai. Ilmu itu Allah sih, cuma Allah hana redha. Ilmu petakik purgab lagi nyanci dari Allah sih, cuma Allah tidak redha. Yang dalam agama tanya ilmu yang godnya, ilmu yang diredai oleh Allah itu, ilmu itu yang ada cuma ilmu fardu ain dan fardu kifayah.
ulama tidak pernah menyatakan ilmu itu ada ilmu agama, ada ilmu umum menyebutnya. Hana hadis, hana Al-Quran yang menyatakan ilmu itu ada ilmu agama, ada ilmu umum. Hana ayat, hana hadis, hana haba ulama yang muktabar. Dari mulai Imam Syafi'i di Depok, Anjino, ulama yang jid dah gedot yang menyatakan bahawa ilmu itu na ilmu umum, na ilmu agama. Mayang na pucit yang na menurut ke Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Al-Ghazali itu adalah menyokkan orang Cina, bapaknya tasawuf orang ahlu sunnah wal jamaah. Ke Imam Al-Ghazali dan juga diikuti oleh ulama-ulama yang lain yang muktabar bahawa ilmu itu yang ada terbagi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang tahu fardu ain yaitu ilmu kiban cara dan pegot iman dan karena awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah. Kiban cara dan duri tak kenal Allah, maka diistilahkanlah dengan ilmu tauhid. Kemudian tanya perlu berhubungan dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tadi perlu menyembah Allah, perlu berbuat baik, perlu ibadat. Maka kiban cara ibadat tanyanya betul. Maka itu adalah ilmu fikih. Kemudian le tak buat ibadah biar sampai rusak ibadah dia. Biar sampai hanjut ngui. Karena kemudian maka perlu pemeliharaan ibadah, maka disebutlah ilmu tasawuf. Baik le tak ibadah tak pula pingkui semayang tapi kata dengki gegap. Le buat ibadah dengki gegapnya imalan amalan dah buat. Lagi abe bedah. Yang tinggal bekah. Maka perlu ilmu pelihara ibadah, maka disebut ilmu tasawuf. Itu yang ilmu fardu ain wajib dituntut oleh bandung orang Islam. Betul iman, betul ibadat, kemudian baru kiban cara untuk tak pelihara ibadatnya. Nyo boleh. Karena waktu kata pengaluh untuk aluh. Kiban cara tak pelihara ibadat. Ini lagi pernah Alim sampaikan. Di saat tak rumpungau, terasa hina orang pungonya. Berdeganya terasa hina dalam hati dan orang pungonya, berarti sebalikannya kita merasa lebih hebat dari orang pungonya. Bang kita merasa lebih hebat dari orang pungonya, berarti timbullah ujub. Biok mana? Ban terasa orang cerita lewat Jumaat. Tak kalau hanya Jumaat terasa ingat. Lagi Jumaat tadi ya. Terasa tu ada God kerana tajak Jumaat. Ka ujub. Nyo. Kalaupun dah banci kurang hendak sembahyang itu dalam kapasitas karena kontrak bet terasa tu lebih ayu dari je. Itu cuman bahkan biarlah agama syariat hukum Allah yang mencelanya, jangan kita mencela. Cara pandang itu cara pandang tasawuf. Itulah pada benar cara-cara pandang lainnya yang diajarkan oleh ulama tasawuf sehingga jauhlah kita dari takabur, dari ujub, dari riya, dari sum'ah, dari namimah dan lain sebagainya. Maka menyukai lagi cara hidup bandung urang hanya apa namanya hanya temayang pah je katanya. Dia temayang lebih pahala. Maka karena kita memang dalam hati kita tidak memandang dia itu hina karena dia tidak solat. Karena bahayanya begitu kita pandang hina dia tidak solat, berarti kita lebih suci dari dia. Dan merasa lebih daya darinya karena kita orang beramal, berarti itulah yang disebut dengan ujub. Merasa lebih karena amal, merasa lebih karena ilmu, itu disebut ujub. Ujubnya cipta orang ilmu itu, ba orang temayang itu. Ba orang hana temayang, ba orang hana ilmu itu ujub hana pai mata do aja lebih. Cikan itu kecil kata itu temayang, mapa itu mata do lebih dengan temayang ni, cikatan temayang. Cikatan ilmu agama, mapa mata lebih juga ilmu agama.
Hana mata lebih. Maka mujub itu duduk ba orang ibadah. Item tu ba orang yang kuat ibadah dan ba orang yang nak ilmu. Maka han hati ngon tak pelihara, ngon tak butuh iman, yang nombor satu. Tak butuh cara beramal, itu nomor dua. Leh tamu amal, kiban cara dah jaga amal itu tidak kalah penting. Maka pada akhirnya, lebih ingat tanya dari Rasulullah, jangan engkau menjadi orang yang tekor. Tekor yang pun rugo di negeri akhirat. Salah satu orang yang tekor itu orang yang di dunia letak penan dipegah peken kegop sehingga tengok waktu akhirat tanya nak beramal tu betul je, tapi waktu tu akhirat amal tanya pakai tajuk kegop sehingga tanya nak tinggal tepu. Maka kena Rasulullah, jangan engkau menjadi orang yang tekor di akhirat. Kenapa tekor? Karena amalan yang kita bawa dari dunia sampai ke akhirat nanti di mizan Allah, waktu dihisab ya Allah, habis tajuk kegop. Tajuk kepopulan je perkon kerana nak takun kerja wajib anda dalam kemah. Tajuk kepopulan je perkon kerana nak fitnah je dia. Tapi anda tempat dalam kemah. Tajuk kepopulan je perkon ada mutahan ada bayu. Ada tem bayu sehingga pakai lelaki pulang di akhirat, balik lelaki pulang di akhirat yang nak ciknya tanya. Kakak juk. Hana apa tajuk le? Sementara kalau habis pulang lah. Kat orang. Ke nak cinta makan ni bayi long. Bukan. Sementara dia pun nak habis. Mana terpuna le ke bang bujur? Balah. Dosa orang itu tanya tanggung. Sesuai dengan kadar tak mesangkut lagi. Ini ya yang paling kita khawatirkan. Maka kena Rasulullah wahfif hamlaka. Ringankan beban bawaanmu. Jadi ada je waktu tanya matinya bekle tak apa tabah. Yang model-modelnya yang jid ketanggungan tanya, yang jid ketanggung jawab tanya di akhirat bekle tak tabah waktu dia mati. Pakasir dada dan bela bekai. Karena punya hanale bekai nanti kan nama tidak orang lagi pulang tu, lagi nyalih dah pulang. Kadang kan punya pas-pasan. Tipah-pah aja. Lagi nyan na orang lelaki dia kabat belah wia tadi apa dia pada akhirnya tidak ada orang yang perlu kita benci dalam kehidupan ini. Kalaupun dia salah maka ajaklah dia sehingga kon pahala yang tajuk puji, tapi kita mendapat pahala dengan kita nyoba kita nyoba minum tanya peringat dengan kita nyoba sendiri. Kadang orang minta pekalan tu hai ya bejak ajak juga tengok temuka surga dia bahkan organ nah apa lagi le nyan bet lagi nyan cara bekal nah cara bekal lain tak bekal lewat ni nyatanya kadang-kadang lah udipnya berharap terlalu besar. Anak kita cinta kepada ilmu. Bergalak anak tanya ke ilmu agamanya kita cara bergalak. Bejik ketunggu je. Maka langkah pertama kita sebagai orang tua, kita mencontohkan kepada mereka bahawa kita sebagai ayah juga cinta kepada ilmu itu. Sehingga itu kalau dia anak ya. Timbul bahwa dia hendak dalam sikit ini tadi. Sekarang ni orang telah video. Oh, maknanya nyontoh alhamdulillah tak pemaji. Bengah dari jat, malam di bengah dari jat ber malam dia bengah dari jat malam nanya boleh. Pas malam minggu lagi nyom punya tempat dia boleh bukan ya. Nyam pulau ya. Ya kan? Karena apa kan? Karena utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Pada akhirnya yang kena tuan-tuan pegang, insya-Allah kita mau takim lagi nyau, kita juga dalam rangka talibul ilmi, penuntut
penuntut ilmu. Karena yang pegang dalam hadis penuntut ilmu. Kon ukuran anak SMP, kon ukuran anak SMA, kon ukuran anak SD, kon ukuran anak mahasiswa, kon ukuran tabuhana, kon ukuran ban megawin, kon ukuran bandam nite, kon ukuran nama cucu, kon ukuran kabungko. Tapi yang bukan talibul ilmi, penuntut ilmu. Terserah mentong SD, terserah SMP, terserah SMA, terserah jika umur kuliah, terserah ban kawin, terserah kamu anak, terserah kamu menintai, terserah kamu cucu, Bandung itu dianggap talibul ilmi. Karena dalam hadis hanya pembatasan usia, orang menuntut ilmu itu tidak ada batas usia. Selama dia masih mau menuntut ilmu, berarti dia itu tetap dianggap penuntut ilmu. Nah, karena dari ayunan hingga kalian lahat ialah dalam hadis. Apa konjit kain tanyo menyotanyo hantam dah pegang menuntut ilmu, tapi ya wajib je. Karena memang lagi cerita dia belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas papan. Belajar waktu dewasa seperti melukis di atas air. Ini belajar ilmu kita hanya batas ini. Terbenar kalau ilmu kita tu Bandung. Ilmu kita benar bertamu. Kau nyanyi itu pembatasan dalam arti jenjang. Jenjang. Jenjang TK sekian tahun nyoba dia. Ibtidaiyah sekian tahun, sanawiyah sekian tahun, aliyah sekian tahun. Yang pembatasan jenjang. Bukan pembatasan untuk belajar. Kecil kamu pilih tiga kan? Kata kalau jauh ya, kalau tiga, kamu jauh. Maka disesuaikan dengan kondisi. Kita belajar wajib belajar terus sesuai dengan kondisi. Mantu menyotajak ber dan nyotajak du dia. Ya ping kan macam-macam ini. Kita sudah ada tanggung jawab. Kata menjawab anu istri, kemudian tigogo kat kehidupan sosial dan kata jauh undangan gede, kata jauh undangan gitu. Pilih tanpa ada tunggu yang bukan tiada kali ke izin dibin. Ngajak kerja, ngajak undangan, ya kembali dia. Kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi tatim jak 3 minggu lagi nyo. Alhamdulillah. Tapi yang paling penting istiqamah. Tetap. Baik lagi urang ibadah terkejut. Ayo teman tu urang ibadah terkejut lagi nya kena kawin, dong tinggi. Lagi nya dalam puasa, dong tinggi. Nya ibadah terkejut. Nilai istiqamahnya tidak ada. Jadi beristiqamah. Istiqamah. Karena carongnya ilmiahnya hanya kita tertintung ni kau. Mana ada tintung ni kau. Kamu kutul tang kamu pelotol lah dia. Bicu. Menyakini Imam Syafi'i telah tabuh syarat menuntut ilmu itu tulus zaman. Syaratnya yaitu lama masanya. Tidak bisa seperti kacau. Menyawak kuliah S1, S2, S3, profesor dan lain sebagainya. Itu juga dalam yang S1, S2 juga kon ka selesai mengaji. Itu cuma jenjang. Menyebab berdaya, naik hidayah, sanawiyah, aliyah, baru je gugure, wadah je gugure, perhana menuntut ilmu dia menuntut. Wadah kaji kamu menuntut. Caranya saja mungkin sudah berbeda dengan kita. Cara dia memaji menyugure danyo syekh yang mani, beliau menuntut juga. Cara menuntutnya beda dengan kita. Betul lah, kita, ya kan? Dan macam-macam lainnya. Ada ya, ada buaya dan nyonya menuntut cara beliau menuntut beda dengan cara kita yang lagi nyong dan lain sebagainya. Jadi itu bahagian dari penyampaian awal supaya nyojit ke tafakkur, pemikiran, muhasabah diri, artinya menghitung diri, introspeksi diri. Dadu dile hojak kebu dan tetap ada dia kabe kebu. Dile hojak kameng dan tetap kameng. Ada dia kabe kameng. Dile lagi yang ku mana wala juba balangai. Ajamun balangai. Mungkin waktu-waktu itu kita lupa dan tidak ada orang yang mengingatkan.
dan juga mungkin tidak ada tempat, mungkin tigolom dile waktu kusuji waktu golom na terambi kadang di belam berandang memang golomnya majelis mungkin karena faktor itu ya, tapi sekarang belam berandang kala di pokok rata kampung nah tinggal kemauan kita, maunya kita, tekad kita untuk terus insyaallah sambil kita bermohon berdoa kepada Allah dibuka oleh Allah Taala ilmu pengetahuan untuk katanya mayuridullahu bihi khairan fayufaqihu fiddin. Berarti kata ya Allah inginkan kebaikan untuk seseorang itu, maka Allah akan memberikan pemahaman agama untuk orang itu. Nah, nyo dengan ka datem jabut, nyo telah tabah berarti Allah tanda-tanda Allah sudah menginginkan kita baik. Dengan membuka hati datem nyo Allah tanda-tanda Allah inginkan kita baik ke Rasulullah. Karena to yang ingin dikehendak oleh Allah untuk baik, maka dibuka hati orangnya untuk memahami agama. Maka tabutnya kau untuk tak pahami agama, hanya berarti itu sebuah tanda-tanda bahwa orangnya kagak iradah oleh Allah untuk baik. Maka dah jaga, dah rawat iradah itu agar tetap tumen usaha dengan usaha. Kamu doa Allah dapat khairul ujung-ujung bicu terjak tak bicu terjak kecuali syirik jika mau syirik dibayar kan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Intanya